Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Bapa, di mana Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam. Tuhan pelihara kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi-pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang sangat baik. Kau Bapa yang pelihara kami, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini, kalau kami boleh terus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, biarlah Kau senantiasa mengubahkan hidup kami, buat kami semakin mengerti akan firman-Mu Tuhan, dan kami mau belajar untuk semakin diubahkan. Terima kasih Bapa, Kau mau sucikan hati pikiran kami, agar kami boleh fokus akan Engkau Tuhan. Lebih lagi yang mau urapi, baik kami Mbak yang menyampaikan firman-Mu, baik Bapak Ibu saudara yang mendengar, sehingga setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih tetap belajar tentang hal berpuasa ya Bapak Ibu. Kita buka lebih dulu dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-12. Dikatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Sekarang bagian yang kelima, pelajaran yang kelima, kita berpuasa untuk meminta jawaban Tuhan atas semua masalah yang sedang kita alami. Kita menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak, sehingga segala perkara dapat terjadi, dari yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin, dan dari hal yang mustahil menjadi iya dan amin, Bapak Ibu. Jadi berpuasa bukan hanya merendahkan diri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, juga bukan hanya merupakan bukti cinta kita yang dalam kepada Tuhan. Bukan hanya juga untuk menyalibkan kedagingan kita sehingga membuat tubuh kita lebih disiplin lagi dari keinginan-keinginan duniawi. Dan bukan hanya supaya kita menjadi punya kepekaan, empati terhadap orang yang berkekurangan. Sangat sekarang kita melihat bahwa di dalam firman Allah dalam kitab Yoel 1 ayat 1-20, di mana keadaan orang Israel pada waktu itu sangat memprihatinkan. Nanti saat Bapak Ibu senggang, Bapak Ibu baca ya Bapak Ibu. Secara manusia sudah tidak ada pengharapan lagi. Betapa hebat penderitaan yang mereka alami. Hasil ladang mereka musnah, tidak ada jalan lain selain datang memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Mereka berseru-seru, mereka menangis, mereka berteriak kepada Tuhan untuk pergumulan hidup mereka. Dan sungguh, mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sambil berpuasa. Bahkan dikatakan dalam Yoel 1 ayat 14, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Karena itu pelajaran yang kelima Bapak Ibu hari ini. Ingatlah, jika kita punya pergumulan-pergumulan yang kita merasa itu terlalu berat bebannya, mustahil untuk kita bisa melewati rintangan-rintangan itu. Kita perlu datang dalam doa kepada Tuhan sambil berpuasa. Bila mengalami sakit penyakit yang begitu berat, keluarga hancur, gagal dalam bisnis dan studi, yang secara manusia sudah tidak ada jalan atau menemui jalan buntu, jangan menyerah pada keadaan dan tawar hati. Selalu ada jalan di dalam Tuhan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengoreksi diri kita, Bapak Ibu. Apakah ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita? Kita perlu merendahkan diri kepada Tuhan dan berpuasa kudus agar kita berbalik kepadanya. Seperti ayat emas yang tadi sudah kita baca, supaya kita berbalik kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan dengan mengadu. Menangis dan mengadu itu artinya bertobat dengan penuh penyesalan atas semua dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Jadi kita tidak asal-asalan saat berpuasa. Puasa yang disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh benar-benar membawa pemulihan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena itulah mari kita belajar bersama-sama. Jika Bapak Ibu ada mengalami pergumulan hidup yang tidak mudah, datanglah merendahkan diri kepada Tuhan dalam doa dan puasa. Mohonlah pertolongan Tuhan
Mohonlah jawaban dari Tuhan. Apapun jawabannya datang dari Tuhan, itu yang terbaik dalam hidup kita. Jika jawabannya iya, kita bersuka cita. Jika jawabannya tidak, kita tetap bersuka cita. Jika jawabannya Tuhan berkata, tunggu dulu, bersabar sampai karaktermu terbentuk dengan baik, itu pun baik Bapak Ibu. Pendek kata, kita datang berdoa berpuasa kepada Tuhan, memohon jawaban Tuhan, dan apapun jawabannya dari Tuhan, itulah yang terbaik bagi kita. Tapi poinnya Bapak Ibu, betapa pentingnya kita belajar berpuasa untuk pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah memberkati kami Tuhan. Untuk kami semakin sadar saat kami ada di dalam pergumulan apapun, dalam masalah dalam hidup kami, walaupun sekalipun itu berat Tuhan. Biarlah kami belajar untuk menyerahkan, kami datang kepada Tuhan, untuk kami belajar berdoa dan mengambil waktu untuk berpuasa. Benar-benar kami mengkusukkan diri kami hanya kepadamu Tuhan. Biar semuanya kami percaya saat kami datang dekat dengan Tuhan, di situ Tuhan akan memberikan kami kemenangan terhadap setiap persoalan pergumulan dalam hidup kami. Bersama Yesus pasti kami bisa melaluinya. Sekalipun jawaban yang Tuhan beri tidak sekalipun dalam hidup kami. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena Tuhan mau membentuk hidup kami, membentuk karakter kami, mengubah seturut apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Mungkin kami seringkali kami lemah, seringkali kami gagal di dalam segalanya. Tapi kami percaya firman Tuhan mengingatkan selalu kami, kepada kami untuk kami senantiasa mau menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini sudah memberkati setiap kami yang mendengarnya. Dan sebentar kalau kami melakukan apapun kegiatan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, saat kami bersama dengan Tuhan, kami percaya aktivitas kami diberkati oleh Tuhan dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa ucapan syukur kami naikkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.